Halo semuanya, hari ini hari Minggu tanggal 23 Juni 2024. Kita ada di minggu terakhir bulan Juni, minggu terakhir summer trade. Dan ini adalah coret-coretan yang kemarin. Market berbalik tepat di area bearish invalidation. Kemarin saya juga open sell. Ini sudah nggak perlu, ini juga sudah nggak perlu. Oke, sekarang sudah bersih. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang ya tinggal maintain aja. Kalau ada yang punya posisi, kemarin bagus loh. Kita punya berbagai macam pola di sini. Ini bisa wedge kemarin seperti ini. Bisa yang seperti ini. Kemudian bearish divergence juga bisa seperti ini. Saya pasang RSI. Nah, seperti ini. Kalau di 1H agak ini ya, 2H lebih rapi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu lagi sih. Pakai yang ini juga bisa. Nah, patternnya ini. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang tinggal di maintain aja. Kalau yang punya posisi sell tinggal di maintain. Maintainnya terserah, mau tutup 50-50 boleh, atau mau all in all out di 3000 poin boleh di rata-rata hariannya XAU USD. Dan nanti cari lagi, masuk lagi. Nah, kalau mau masuk lagi di mana? Masuk lagi ya satu-satunya tempat ya kita tunggu pullback seperti ini ya. Jadi kalau ada pullback ke 50 dan 61,8 maka bisa entry lagi. Atau yang sudah punya posisi sell bisa sebagai scale in. Targetnya kemana? Targetnya tetap. Targetnya seperti yang tempo hari ke 2286 dan ke 2239. Kemudian ada satu lagi di 2150. 2150 ini ya yang gede ya. Saya juga nungguin di sini. Saya sih berharap marketnya bisa sampai sini ke 2150. Kalau sudah nyampe 2150 nanti saya rencananya mau nyari open buy. Semoga saja ada. Nah, bagaimana kalau marketnya ternyata berbalik tapi dari sini dia tembus ke atas? Maka apa yang terjadi? Ya yang terjadi berarti stop lossnya kena. Jadi ya memang begitu sistemnya. Mau bagaimana lagi? Jadi begitu ya. Nah, ini kayaknya enak nih kalau digaris bentar. Ini oke. Ini jadi support. Mungkin nanti bisa scale in juga di support sini. Kalau marketnya berkonsolidasi di sini, kemudian dia breakout, cari pullback dan entry sell. Ini juga bisa. Nah, begitu ya. Kemudian ada satu lagi yang mau saya sharing, kita ke D1. Yang mau saya sharing adalah ini ada kemungkinan, bentar, pakai magnet. Ini ada kemungkinan head and shoulder tapi belum confirm ya. Jadi ini bahu kiri, ini kepalanya, dan sekarang dia sedang dalam proses membentuk bahu kanan. Kalau benar ini head and shoulder ya, kita harus tunggu neckline-nya breakout sebagai validasi. Kalau sudah breakout, kita cari pullback untuk entry sell. Sini. Nah, kalau benar ini head and shoulder, biasanya orang ngukurnya seperti ini. Ngukur targetnya begini. Nah, begini ya. Dan kalau kita mengikuti skenario yang seperti ini, skenario head and shoulder ini, maka ini akan sejalan dengan rencana saya di time frame yang lebih kecil. Karena target terpanjang saya kan 2150.00. 2150.00 kan di sini. Jadi kalau pakai teorinya head and shoulder, targetnya terlampaui. Jadi harusnya kena kalau ini head and shoulder. Dan kalau ini kena, saya dapat jackpot ini. Ini gede nih. Dari sini kemarin saya entry kira-kira di sini adalah ya.
itu kalau saya benar maka saya dapat sekitar 21.000 poin. 21.000 poin. Mantap. Kalau kena, dan itu juga kalau nggak scale out ya, kalau all in all out, wah mantep nih, 21.000 poin all in all out, cakep. Tapi ya nggak tahu lagi, nanti kita lihat sama-sama. Nah, tapi problemnya adalah ini head and shoulder-nya ada dua pendapat nih. Pendapat pertama, ini bukan head and shoulder. Kenapa begitu? Karena yang kanannya ini dia tidak relatif lurus, dia berbelok. Kalau yang sininya kan dia relatif lurus ya, seperti ini ya. Seperti ini. Tetapi dengan kepala yang kanan, dia enggak. Kepala yang kanan itu dia berhenti di sini. Kira-kira beginilah ya. Jadi kepala yang kanan itu dia turun, naik, baru turun lagi. Jadi kalau saya gambarkan dengan bersih itu begini. Ini dia begini. Kemudian kepala yang kiri dia betul, tapi kepala yang kanan dia begini turunnya. Nah, kan kalau head and shoulder yang di textbook, yang di buku kan begini. Begini, 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 breakout, pullback, sell. Kan begitu ya. Neckline-nya di sini. Nah, ini head and shoulder yang textbook. Yang textbook yang ini. Karena itu ada yang berpendapat bahwa ini bukan head and shoulder. Bersihin dulu biar nggak bingung. Nah, seperti ini ya. Kalau head and shoulder yang textbook yang seperti ini. Sedangkan ini kan belok, dia kan seperti ini. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa ini bukan head and shoulder karena dia nggak seperti ini. Head and shoulder itu harusnya yang seperti ini. Nah, tetapi ada yang juga berpendapat ya namanya market itu nggak selalu textbook. Dia juga terkadang ada anomali-anomalinya. Jadi yang seperti ini, kelompok yang satunya lagi berpendapat bahwa ini tetap head and shoulder, nggak masalah. Kita bisa menghitung ini sebagai satu swing, begitu pendapatnya dia. Jadi ini tetap bahu kiri, ini adalah kepalanya secara keseluruhan, dan dia sekarang sedang dalam proses membentuk bahu kanan. Begitu. Tetapi ini head and shoulder atau bukan, buat saya nggak masalah. Karena kalau dia bukan head and shoulder, saya tetap sell. Karena di sini strukturnya struktur jual. Jadi saya akan tetap sell ke sini dan saya sudah jual. Saya sudah punya posisi sell di sini. Jadi sekarang sedang dalam proses bearish. Dan kalau dia head and shoulder, lebih bagus lagi. Berarti kan dia sejalan dengan trading saya yang sedang berjalan ini, yang acuannya pakai time frame yang lebih kecil ya. Jadi nggak masalah, dia head and shoulder maupun dengan head and shoulder, saya akan tetap jual karena strukturnya bearish buat saya. Gitu ya. Kemudian untuk kalender ekonominya seperti ini, seperti biasa lah. Yang merah-merah ini cuman hari Selasa, hari Seninnya nggak ada. Hari Selasa ada CB Consumer Confidence Index. Apa itu? Saya udah lupa. Kemudian ada New Home Sales. Itu pengaruhnya bagaimana? Saya juga udah lupa. Kemudian GDP, Core Durable Good Order, Spending Home Sale, apalah itu. Nanti kita lihat aja strukturnya. Kalau strukturnya jual ya saya jual. Kalau strukturnya beli saya beli. Intinya seperti itu aja lah. Oke, kayaknya udah cukup ya. Sampai di sini dulu videonya. Dan seperti biasa, silakan dibaca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya bisa salah total. Karena itu Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Hati-hati dalam membuka posisi, hati-hati dalam mengelola dana Anda, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.